Sebelumnya saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Ketut Lira Kurnia MPM 2211021132 dan rekan saya Aisyah Amini MPM 2211021135 dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Ibu Dwi Asri Siti Amarwati SE MSc dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, langsung saja kami memaparkan materi kelompok kami yang berjudulkan Komunikasi Pemasaran Terintegrasi dan Memahami Perencanaan Promosi via Periklanan. Komunikasi pemasaran terintegrasi atau Integral Marketing Communication (IMC) adalah sebuah konsep di mana perusahaan secara hati-hati mengintegrasikan dan mengordinasikan banyak saluran komunikasinya untuk menyampaikan pesan yang jelas dan konsisten. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi pesan dan penggunaan media yang saling melengkapi. Manfaat komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama, hemat biaya dan waktu. Yang kedua, efektif dalam meningkatkan brand awareness. Yang ketiga, menciptakan pengalaman pelanggan. Pengembangan komunikasi pemasaran efektif. Proses pengembangan komunikasi pemasaran yang efektif meliputi 8 tahap pokok yang saling terkait, yakni 1. Mengidentifikasi audiens sasaran. Langkah paling kritis dalam proses pengembangan komunikasi pemasaran efektif adalah menentukan audiens sasaran, karena langkah ini akan memengaruhi keputusan mengenai apa, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa pesan akan disampaikan. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi dapat diarahkan pada pengembangan respon yang diharapkan. Yang ketiga, merancang pesan. Perancangan pesan berkaitan erat dengan 4 isu utama yang terkait satu sama lain, yaitu apa yang ingin disampaikan, bagaimana menyampaikannya secara logis, bagaimana cara menyampaikannya secara simbolis, dan siapa yang harus menyampaikannya. Yang keempat, ada memilih saluran komunikasi. Secara garis besar, saluran komunikasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu saluran komunikasi personal dan saluran komunikasi non-personal. Proses pengembangan komunikasi pemasaran yang efektif meliputi 5. Penyusunan anggaran komunikasi total. Setidaknya terdapat 4 metode penentuan anggaran promosi yang banyak diterapkan. Yang pertama itu ada affordable method. Yang kedua ada percentage of sales method. Yang ketiga itu ada competitive parity method. Yang keempat ada objective and tax method. Yang keenam ada menentukan bauran komunikasi pemasaran terintegrasi. Langkah berikutnya adalah mengalokasikan dana promosi yang dianggarkan untuk 5 elemen bauran komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama ada periklanan, promosi penjualan, public relation, personal selling, dan direct and online market. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aisyah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan promosi via periklanan.
Perencanaan promosi adalah aspek penting dalam setiap kampanye pemasaran yang sukses. Hal ini melibatkan penetapan tujuan, mengidentifikasi khalayak sasaran, dan mengalokasikan sumber daya, dan memilih alat promosi yang paling efektif dengan periklanan yang bertarget dan berdampak yang sesuai dengan pelanggan dan mendorong mereka melakukan tindakan yang diinginkan perusahaan. Misalnya perencanaan promosi ini seperti membuat rencana untuk mengenalkan dan mempromosikan suatu kepada orang-orang. Ini mencakup menetapkan tujuan, tahu siapa yang akan jadi tontonannya, serta mengatur cara terbaik untuk menghabiskan waktu dan uang agar iklannya efektif. Dengan merencanakan ini dengan baik, perusahaan bisa membuat iklan yang tepat sasaran, mempengaruhi pelanggan, dan mendorong mereka untuk melakukan apa yang diinginkan oleh perusahaan, seperti membeli produk atau menggunakan layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, peran periklanan dalam perencanaan promosi. Periklanan memainkan peran penting dalam membantu menjangkau audiens target mereka secara efektif dan menyampaikan pesan mereka. Periklanan memiliki peran penting dalam promosi, yaitu satu, kesadaran. Artinya itu periklanan itu penting karena bikin orang tahu tentang produk atau layanan. Misalnya nama merek atau harganya. Ini bisa dilakukan dengan menunjukkan kelebihan yang beda dari merek itu. Tapi sekarang karena persaingannya keras, nggak cuma cukup bikin orang tahu, tapi juga bikin mereka selalu ingat merek itu lebih dari yang lain. Itu juga disebut top of mind awareness. Jadi tujuan periklanan sekarang bukan cuma bikin uh, konsumen itu cuma tahu aja, tapi juga bikin orang selalu ingat produk atau layanan tersebut di atas yang lain. Yang kedua yaitu informasi. Periklanan itu bagus karena ngasih tahu orang tentang produk itu. Ngasih informasi itu penting banget buat bikin orang tahu tentang produknya. Kayak fitur-fitur dan bagaimana cara pakainya. Ini penting banget khususnya pas produknya baru muncul di pasaran atau waktu ada perubahan kecil di produknya. Kalau orang-orang tuh tahu info yang benar tentang produknya, mereka lebih gampang memutuskan untuk beli atau tidak. Yang ketiga yaitu persuasi. Ketika perusahaan bisnis menawarkan produk serupa, perusahaan tidak hanya harus menginformasikan kepada pelanggan tentang ketersediaan produk, juga menu untuk membelinya. Yang keempat, etika. Promosi itu penting buat bikin orang punya pikiran bagus tentang produk atau mereknya. Pemasar berharap orang-orang tuh suka sama merek mereka karena kalau mereka suka biasanya lebih banyak yang beli. Nah, kalau ada yang nggak suka sama produknya, pemasar bisa coba perbaiki pikiran negatif itu lewat iklan. Mereka juga bisa bantu perbaiki pikiran negatif itu lewat hubungan dengan masyarakat dan cara lain buat ngasih info yang lebih baik tentang produknya. Tujuannya biar orang punya pikiran yang bagus tentang produknya supaya lebih banyak yang beli. Yang kelima yaitu pengingat. Jadi kalau orang udah suka sama produknya, kadang perlu diingetin lagi. Ini karena walaupun orang udah puas, pesaing lain bisa coba bikin perhatian tuh beralih ke mereka. Merek yang udah dikenal perlu tetap bilang ke orang kalau mereka masih ada di pasar. Contohnya tuh kayak iklan yang berulang-ulang di TV itu buat mengingatkan bahwa produk mereka itu masih ada atau masih diproduksi. Dan loyalitas merek. Iklan itu kan bikin orang betah sama mereknya. Kalau orang seneng sama mereknya, mereka pasti sering beli dan bahkan rekomendasiin merek itu ke orang lain. Nah, ada cara lain juga buat bantu bikin orang tetap suka sama mereknya, seperti penawaran khusus, ngobrol langsung soal produknya, kirim info langsung ke pelanggan, atau cara lainnya. Semua ini buat bantu orang tetap betah dan suka sama merek itu. Yang ketujuh itu citra merek. Iklan tuh bantu banget buat bikin orang punya pikiran bagus tentang suatu merek. Ada beberapa hal yang bisa bantu orang ingat tentang merek itu, seperti sifat atau kepribadian yang cocok dengan mereknya.
pesan yang disampaikan di iklan juga bentuk dan desain kemasannya. Terus juga hal ini seperti acara yang didukung sama merek itu bisa bantu banget untuk orang punya pikiran positif tentang mereknya di pikiran mereka. Yang ke-8 yaitu kontra klaim pesaing. Jadi pemasar bisa lawan klaim yang dibuat sama pesaing utama. Mereka bisa bikin iklan yang ngebantah klaim pesaing, langsung atau nggak langsung. Dengan iklan yang kreatif, pemasar bisa bilang ke orang kenapa merek mereka lebih bagus. Mereka juga bisa bikin promosi yang lebih aktif buat ngelahin pesaing di pasar. Jadi tujuannya buat nunjukin ke orang kenapa produk mereka lebih unggul dibanding yang lain. Yang ke-9 yaitu perluasan pasar. Iklan yang bagus bisa bantu merek jadi dikenal di tempat yang lebih luas. Misalnya, dari cuma dikenal ke satu wilayah yang lebih besar dari wilayah ke keseluruhan daerah dan bahkan daerah sampai ke tingkat internasional. Pemasaran bisa pakai berbagai cara promosi yang bikin ini terjadi. Jadi tujuannya adalah buat mereknya jadi dikenal di tempat yang lebih besar lagi. Yang ke-10 yaitu mendidik pelanggan. Promosi juga bisa buat ngajarin pelanggan tentang produknya. Misalnya ada iklan yang ngajarin orang gimana cara pakai produknya, cara ngerawatnya, atau hal yang lain. Tentu ada juga kampanye yang tujuannya ngasih tahu masyarakat tentang masalah kayak kebisingan, polusi udara, kejahatan, dan hal lain yang bisa berdampak buruk. Jadi tujuannya adalah buat ngasih pengetahuan ke orang-orang tentang hal-hal penting itu. Selanjutnya, tujuan membuat strategi periklanan. Untuk memanfaatkan periklanan secara efektif dalam rencana promosi penting untuk menetapkan tujuan yang jelas. Ini mungkin termasuk meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan produk, Jadi periklanan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain iklan informatif. Tujuannya membentuk permintaan pertama dengan memberitahukan kepada pasar tentang produk baru, mengusulkan kegunaan baru suatu produk, dan memberitahukan tentang perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, dan menjelaskan pelayanan yang tersedia. Ini biasanya dilakukan secara besar-besaran pada tahap awal suatu jenis produk. Yang itu iklan persuasif, tujuannya membentuk permintaan selektif suatu merek tertentu. Ini dilakukan pada tahap kompetitif dengan membentuk preferensi merek, mendorong peralihan merek, mengubah preferensi pembeli tentang atribut produk, membujuk pembeli untuk membeli sekarang, dan membujuk pembeli menerima kunjungan penjualan. Yang C, iklan pengingat, tujuannya mengingatkan konsumen pada produk yang sudah mapan dengan menunjukkan bahwa produk tersebut mungkin akan dibutuhkan kemudian hari. Mengingat di mana produk pembeli tetap ingat menambah nilai. Tujuannya untuk konsumen dengan melakukan inovasi. Yang E yaitu iklan fasilitasi usaha lain perusahaan dalam contohnya merek Domino Pizza yaitu membuat kampanye anywhere untuk membantu orang-orang memesan makanan dengan cara yang lebih nyaman. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk memesan pizza dengan televisi pintar, tweet, teks, dan jam tangan pintar. Jadi artinya restoran Domino bikin buat pesan makanan biar lebih gampang. Mereka punya ide bikin sistem yang nyimpan info penting pelanggan, kayak bayar alamat dan favorit. Ini disebut profil Pizza Domino. Nah, kemudian cara bikin kampanye yang namanya Anywhere yang memungkinkan orang pesan pizza di mana aja lewat TV, tweet, teks, atau jam tangan pintar. Mereka pakai iklan TV ini di TV,
tulisan di berita, dan promosi online buat ngajak orang ke situs mereka anywhere, dominos.com. Biar orang tahu cara baru buat pesan pizza. Akibatnya, situs situs web mereka dikunjungi lebih dari 500 kali dan penjualannya naik 10,5%. Dan sekarang setengah dari pesanan mereka dibuat secara online. Jadi mereka berhasil bikin pesanan jadi lebih mudah dan banyak orang suka pesan secara digital sekarang. Next. Masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah integrasi komunikasi pemasaran dan perencanaan promosi yang efektif sangat penting dalam memastikan keberhasilan kampanye pemasaran. Dalam integrasi komunikasi pemasaran, berbagai elemen komunikasi pemasaran seperti periklanan, promosi penjualan, public relation, personal selling, dan direct online marketing harus diintegrasikan secara sinergis untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Sedangkan dalam perencanaan promosi, langkah-langkah perencanaan yang efektif harus dilakukan untuk memastikan kampanye promosi yang berhasil. Sarannya, rekomendasi penting dalam menerapkan strategi ini adalah untuk memahami audiens sasaran dengan baik, mengintegrasikan berbagai elemen komunikasi pemasaran secara strategis, dan menggunakan metrik evaluasi yang tepat untuk mengukur efektivitas kampanye pemasaran. Selain itu, penting juga untuk terus mengikuti tren dan perkembangan dalam strategi komunikasi pemasaran terintegrasi untuk memastikan keberhasilan kampanye pemasaran di masa depan. Sekian materi yang saya sampaikan. Lanjutkan ke moderator. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.